Halo semua, pada video dokumentasi kali ini, saya akan mendemonstrasikan hasil implementasi dari proyek PubSub Log Aggregator. Fokus utama dari perancangan arsitektur ini adalah pengaplikasian mekanisme idempotent consumer dan deduplication. Sebagai latar belakang, dalam sistem terdistribusi yang menerapkan paradigma at least once delivery, sebuah pesan dijamin akan sampai, namun ada efek sampingnya, yaitu publisher berpotensi mengirimkan log yang persis sama berulang kali. Hal ini umumnya terjadi karena retry mechanism ketika terdapat masalah jaringan. Jika agregator kita memproses log ganda tersebut, hal ini akan memicu data corruption atau statistik yang tidak akurat. Oleh karena itu, saya merancang aplikasi backend ini menggunakan Python Fast API yang dikawinkan dengan konsep idempotency. Karena aplikasi ini dirancang untuk dapat dideploy dan dijalankan di berbagai environment secara konsisten, saya telah mengisolasi semua dependensi Python beserta pengaturan port ke dalam infrastruktur Docker. Mari kita bangun image-nya dan jalankan infrastrukturnya menggunakan Docker Compose. Di terminal ini, saya menjalankan instruksi Docker Compose up strip build. Namun untuk kebutuhan pengujian independen, saya mengeksklusifkan supaya hanya servis agregatornya saja yang dijalankan terlebih dahulu, membiarkan servis publisher tertidur sementara waktu. Proses build berjalan lancar. Kontainer agregator kini sudah hidup. Sistem operasinya sudah memount volume database, dan server UVCon sudah aktif melayani permintaan komunikasi di port lokal 8080. Sebelum kita menggempur sistem ini dengan ribuan traffic, mari kita bersihkan asumsi dengan membuktikan bahwa persistent storage SQLite kita masih berada di titik zero state atau benar-benar kosong. Saya akan memutilisasi utilitas perintah curl via terminal untuk melakukan inspeksi ke endpoint monitoring berjalur. Bisa dievaluasi dari respon objek JSON ini. Seluruh metrik penyeimbang dari sistem lifecycle menunjukkan angka 0 bulat. Variabel received untuk total data mentah, variabel unique processed untuk jejak data otentik yang masuk ke database, dan variabel duplicate dropped untuk rekam jejak penyensoran, seluruhnya masih berada pada nilai 0. Sekarang kita masuk ke tahap stress test. Bagaimana ketahanan agregator idempotent ini ketika diserang flooding dari sekumpulan log otentik yang bercampur dengan log siluman atau duplikat? Di sini, saya menjalankan service bernama Publisher. Ini adalah kontainer independen berisi skrip Python buatan saya yang dikhususkan menyimulasikan kelakuan real-world publisher yang bermasalah. Mekanisme pengayaannya seperti ini. Skrip akan mengkonstruksi tepat 5.000 payload event secara batch. Dari 5.000 kalkulasi tersebut, sistem pengacakan saya secara hardcode menyisipkan rate duplikasi sebesar 20%. Artinya, 1.000 event diantaranya meminjam hash atau event ID yang sama persis dari grup pertama, lalu ditembakkan secara tumpang tindih. Tujuannya untuk mengelabui consumer Fast API kita, seolah-olah sedang terjadi fenomena network lag retry. Mari kita saksikan laporannya. Proses sending batch dikerjakan dengan sangat cepat dan tuntas. Seluruh 5.000 transmisi event telah bermigrasi menyederangi internal network Docker masuk ke memori agregator. Proses eksekusi berkecepatan tinggi tadi sudah dihandle oleh consumer worker background kita. Sekarang momen kritisnya. Mari kita verifikasi kalkulasi algoritma deduplication logic melalui pemanggilan metrik get/stats. Perhatikan baik-baik indikator keluaran endpoint ini. Variabel audit penerimaan, received, sukses mencatat secara presisi ada 5.000 payload yang berlabuh ke memori antrian asyncio. Namun disinilah keajaiban filter relasional beraksi. Database SQLite kita dengan arsitektur mode wall, write ahead logging, secara independen memeriksa primary key gabungan. Alhasil, ia menolak masuknya identitas kembar. Parameter penyimpanan persisten atau unique underscore processed dengan mantap bersandar pada batas limit 4.000. Kemanakah sisa 1.000 paket tadi? Secara elegan, kode idempotent consumer mencegatnya di level validasi, melabelinya sebagai pengiriman duplikat dan mengakumulasikannya ke dalam state duplicate drop dengan total 1.000 pencegatan. Saya juga melakukan ekstrak data dari metrik /events, walaupun dibanjiri ribuan file. Sistem dengan efisien tetap mengembalikan deret hierarki JSON yang utuh tanpa sehelai pun data korup turunan. Sebelum saya menutup demonstrasi, ada poin ketahanan krusial yang perlu kita buktikan. Aplikasi microservice modern bersifat fluktuatif. Ia dapat crash atau di-restart oleh orchestrator kapan saja.
Jika server padam dan antrean in-memory menguap, akankah memori sensor peredam duplikat ini ikut hapus tertiup hilangnya daya RAM? Desain saya sudah menanggulangi hipotesis ini. Deduplication Store SQLite saya petakan secara absolut ke dalam Docker Volume Stateful. Untuk membuktikannya, saya sengaja menghentikan sepihak kontainer agregator melalui fitur Restart System. Kontainer kembali hidup pada keadaan fresh. Saya melakukan intervensi injeksi sebuah event singleton lewat post HTTP. Event ID-nya saya setting manual sebagai ID rahasia 123. Karena belum ada dalam history, ini direkam secara sah. Lalu ini titik temunya. Saya sengaja meresend payload header yang sama persis seperti barusan. Disinilah tes sesungguhnya apabila ada publisher yang overreactive setelah layanan sempat terputus. Mari konfirmasi akhirnya di laporan /stats. Kita peroleh total received bertambah 2 siklus, tetapi jumlah indikator pencegatan atau duplicate drop meningkat secara kumulatif menjadi 1001. Integritas sistem storage SQLite kita sukses mengenali hash event masa lalu, tetap teguh menerapkan prinsip perlindungan exactly once processing, walaupun state API backend baru saja dipaksa shutdown. Demikianlah konklusi teknis demonstrasi sistem PubSub log aggregator ini. Penerapan konsep dasar decoupling fast queue memori asyncio yang dijahit bersama arsitektur filter dedup ringan dari SQLL wall mode serta disokong persistensi volume kontainer, terbukti mampu menopang anomali lalu lintas data secara reliabel.